Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Saya sering heran dengan istilah-istilah yang tidak jelas maknanya, tetapi kita sangat mengaguminya. Salah satunya adalah milenial. Milenial itu apa? Dari kata milenium. Apa pensifatan dari milenium? Milenium itu apa? Satu kurun 1000 tahun. Jadi yang lahir tahun 1945 juga generasi milenial. Milenium kedua, generasi milenium kedua. Jadi itu generasi milenial juga. Tetapi ini sekaligus menandakan bahwa generasi milenial yang dimaksud adalah generasi yang tidak punya landasan berpikir yang matang. Itu bagi yang tidak matang. Saya beberapa waktu lalu sempat rapat di sebuah ya ada kegiatan di sebuah direktur di sebuah kementerian itu, dan salah satu dibahas adalah generasi milenial yang salah satu cirinya adalah mereka tidak lagi dipengaruhi oleh brand, melainkan dipengaruhi oleh apa yang sedang tren. Sebenarnya tetap sama, bedanya apa? Dulu saluran komunikasi itu sangat dikuasai oleh media-media cetak yang dikendalikan oleh mereka. Saya tidak mengatakan media mainstream, karena sekarang itu mainstreamnya adalah media sosial. Artinya yang disebut sebagai media mainstream itu sekarang bukan mainstream lagi, ya. Nah, mari kita belajar berdisiplin soal istilah. Apakah kalau begitu memakai tas Hermes, bahasa sudah susah, Hermes, tas yang dilihat sudah kayak barang lapuk, sudah barang usang, tapi harganya miliaran, atau yang sejenisnya, tidak mendapatkan tempat lagi? Atau pertanyaan berikutnya, apakah dengan begitu berarti orang itu tidak lagi tertarik kepada jah, kepada kemasyhuran, kepada sesuatu yang wah? Tidak. Yang mempengaruhi adalah apa yang sampai kepada mereka. Atau pertanyaan berikutnya, apakah kalau begitu orang itu mesti bangga dapat Hermes? Dapat apa lagi? Dompet fosil itu bukan seberapa. Atau yang lain-lain yang dianggap sangat besar itu. Nah, enggak juga kalau mereka nggak ngerti. Opo ini. Nah, kalau begitu apa yang paling mempengaruhi? Yang paling mempengaruhi adalah apa yang disangkakan terhadap barang tersebut. Sekarang ini kan lagi rame. Wah, di mana-mana bicara kopi ini, kopi itu. Saya bikin percobaan pada orang yang sama, sebagiannya guru-guru. Pertama saya kenalkan, ini kopi Kona, asalnya Hawaii. Per 225 gramnya harganya 59,9 US dollar, setara dengan 820.000. Ini kopi ini, Geisha Costa Rica, satu rumpun dengan Geisha Panama. Ini kopi Lencok Boyolali. Nah, begitu disebut harga-harganya, sejarahnya, yang paling diikuti, yang paling diacungi jempol adalah, wah, memang mantap ini. Yang mana? Yang dianggap hebat oleh review. Hari berikutnya, pekan berikutnya saya ikuti yang lain-lain, saya cobakan yang lain-lain. Setelah itu saya hadirkan kembali kopi yang sama tanpa saya sebut namanya apa. Itu namanya blind test, tes buta. Apa yang terjadi? Hasilnya bagaimana? Yang disebut paling mahal tadi tidak lagi paling atas. Inilah yang disebut sebagai Pygmalion Effect.
Pygmalion effect itu orang itu merasa minder kalau dia tidak berhasil menikmati sesuatu yang rumit. Misalnya ke galerinya Avandi, lukisannya seperti cat tumpah itu. Kalau menurut saya, kalau ada Pygmalion effect, orang merasa malu, kok saya ini sebagai warga dunia tidak bisa melihat keindahannya. Maka akhirnya muncullah apresiasi. Tetapi ketika dihadapkan pada lukisan yang tak jelas siapa yang melukisnya, semuanya nggak jelas, maka kita akan lebih objektif. Apa artinya? Artinya yang perlu kita persiapkan pada anak-anak kita adalah sesuatu yang sebenarnya berlaku di sepanjang masa. Kita ini nggak boleh imaah, nggak boleh ikut-ikutan. Kita ini nggak boleh mengambil sesuatu qil-waqal, katanya berdasarkan sesuatu yang sedang viral. Jangan-jangan itu hoax, ya. Ini memberi konsekuensi bahwa kita harus membekali anak-anak kita dan juga diri kita agar anak-anak kita itu mampu mencapai tataran seperti yang diharapkan oleh agama ini. Sebelum kita lanjutkan, ada prinsip dasar yang perlu kita pegangi, yakni bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Ini postulat dasar yang mesti kita pegang. Maka walaupun dikatakan hasil penelitian, karena penelitian itu tidak dengan sendirinya menggambarkan kebenaran. Ada 3 dusta, lies, damn lies, and statistics. Lihat buku karya Disraeli, How to Lie with Statistics. Bagaimana berdusta lewat statistik. Berdusta lewat statistik itu cara yang paling efektif. Kenapa? Karena dapat menunjukkan angka-angka yang memukau. Jadi dusta itu 3, dusta, damn lies, dusta yang sangat kecil, dan yang ketiga adalah statistik. Yang lebih kecil lagi namanya statistik. Tetapi sekali lagi itu berlaku bagi orang yang tidak punya pendirian kokoh. Karenanya kita perlu meneguhkan sikap sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dituturkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Pasti benarnya. Maka sekiranya kita mendapatkan sesuatu yang di situ ada perintah dari agama ini atau agama ini menyukainya, tetapi dalam pikiran itu sesuatu yang buruk, berarti ada masalah dalam keyakinan kita, dalam pikiran kita. Saya ambil contoh yang sederhana. Berapa banyak orang takut makan kambing? Ada nggak di ruangan yang takut? Banyak. Kenapa? Kolesterol, darah tinggi. Padahal kambing itu justru lebih rendah kolesterolnya. Saya sering bertanya, atau tidak bertanya, sering mendengar, wah nggak berani saya. Kenapa? Wah, itu darah tinggi. Karena darah tinggi, iya. Sehari-harinya makan apa? Makan kambing sehari berapa kali? Ya sebulan sekali belum tentu. Pertanyaan saya, jika Anda penyakitan yang lebih perlu dicurigai, apa yang Anda makan sehari-hari atau apa yang Anda jarang temui? Cara berpikir kita sudah tak sehat. Lalu muncul pertanyaan begini, lah penetralnya apa Ustaz? Pertanyaan penetralnya apa itu menandakan bahwa dia yakin syariat itu merusak. Ya ya. Karena pertanyaan awal penetralnya apa? Berarti terhadap keburukan ini apa yang perlu saya lakukan? Itu baru soal zahir. Baru soal zahir, belum soal konsep pendidikan. Maka kita menjumpai alangkah banyak guru yang tidak berani melarang anak karena khurafat bahwa otak tidak mengenal kata tidak.
Banyak guru yang takut menggunakan kalimat perintah karena katanya itu menghambat kreativitas. Tapi anehnya guru yang sama kagum pada Singapura, di mana Singapura itu sehari-hari memperkenalkan perintah dan larangan kepada rakyatnya. Setiap hari mereka ketemu dengan perintah larangan. No smoking, no lining, nggak boleh bersandar tempat tertentu, denda lagi. Mereka jadi stres. Andai kata betul bahwa kalimat larangan itu tidak sesuai dengan cara kerja otak, tentulah dua bangsa yang sudah musnah terlebih dahulu. Pertama Arab, karena Quran ini turunnya di Arab, banyak perintah dan larangan kan. Yang kedua, yang paling dekat dengan kita adalah Singapura, Cina, ya. Nah, ini sekedar contoh-contoh sederhana. Mari kita memuji keyakinan kita. Betul nggak kita ini yakin dengan agama kita ini? Belum lama saya ketemu seorang pengasuh sebuah ma'had. Ya, tapi kan gini Ustaz, kita ambil maknanya saja, tapi kita sampaikan dengan cara yang lebih positif. Indah sekali kan? Anda tahu maksudnya? Bahwa agama ini nggak positif. Ya enggak? Agama ini nggak positif, karena itu perlu disempurnakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan. Nah, mari kita tengok. Jangan-jangan kita ini lebih banyak membaca sesuatu yang sifatnya dzanni, duga-duga mengenai situasi yang ada sekeliling. Lalu ada pertanyaan, tapi anak sekarang kan nggak mungkin tanpa gadget. Anak sekarang, anak saya kayaknya juga masih anak sekarang itu ya, karena yang kecil masih SD kelas 2, kakaknya SD kelas 5, kakaknya lagi SD kelas 6, kakaknya lagi SMA kelas 1, kakaknya lagi SMA kelas 2, kakaknya lagi SMA kelas 3. Nah, yang sulung sekarang kuliah masuk semester 4. Jadi anak zaman sekarang semua kan. Tapi apakah itu berarti mereka tidak bisa hidup tanpa HP? Bisa juga. Nah, apakah mereka nggak minder atau terpaksa? Saya ingin cerita, seorang anak saya, mudah-mudahan Allah jaga dia dan muliakan dia, itu kelas 6 SD, awal kelas 6 lalu itu alhamdulillahirabbil alamin sudah bisa berkorban dengan uang yang ditabung sejak kelas 3 SD, 2.000 hingga 3.000 sehari. 2.000 hingga 3.000 sehari. Kenapa begitu? Karena uang saku yang saya berikan pada anak saya, kalau nggak ada les 2.000, kalau ada les 3.000, itu ditabung semua untuk beli hewan kurban. Seandainya yang lebih berharga buat dia adalah gadget, HP, maka niscaya yang dia inginkan adalah beli HP. Tetapi tidak, itu dia belikan hewan kurban karena dia ingin punya kendaraan nanti di akhirat. Masih ada sisa uangnya, rontoklah hati kita orang tuanya kan, gak tega, 3 tahun nabung. Maka ibunya menyampaikan, itu nak pakai saja, kan kamu sudah kurban. Enggak, uangnya mau aku simpan karena sudah kuniatkan fisabilillah. Lalu kalau begitu, apa yang perlu kita siapkan buat anak-anak kita? Mari kita tengok tahapan-tahapan usia anak, bukan menurut songsak biasa, juga bukan menurut psikolog yang lainnya, tetapi apa yang semestinya dicapai oleh setiap muslim. Pertama, sama semua bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun, dan ada keistimewaan di sini. Kalau ibu itu nggak bisa menyusui, carilah ibu susu, bukan carilah kulkas untuk nyimpen ASI. Nah, mencari ibu susu kualifikasinya apa? Seandainya itu hanya urusan zat gizi, maka tentulah kriteria yang seharusnya adalah banyak produksi ASI-nya, ya kan? Tapi tidak. Memilih ibu susu itu kualifikasi pertama adalah agamanya.
Yang kedua akhlaknya. Yang ketiga kefasihan lisannya. Di Asi kan nggak pakai kefasihan lisan kan? Nah, yang keempat itu kasih sayangnya. Yang kelima barulah berkenaan dengan produksi ASI-nya. Dia orang yang bisa mengeluarkan ASI yang banyak atau tidak. Nomor 1 sampai dengan 4 nggak ada hubungannya dengan status gizi ASI. It means that there's much more important in the process of feeding, breastfeeding. Artinya ada hal yang jauh lebih penting selama proses memberi makan atau menyusui itu, breastfeeding. Apa itu? Sesuatu yang sifatnya ruhiyah, sesuatu yang berikutnya sesuatu yang sifatnya pengembangan kapasitas mentalnya, temperamennya, itu dibentuk dari sana. Ya, pola reaksinya dibentuk dari sana. Kenapa? Dicari yang fasih lisannya. Ini sangat mempengaruhi kemampuannya berpikir dan kemampuannya menanggapi. Bahasa itu pintu dari dzuk dan pintu dari pikiran. Nah, Masya Allah. Nah, jadi ini yang awal. Apa yang terjadi jika anak itu hanya dikasih ASI saja tanpa proses penyusuan yang baik? Anak nangis, whatever happened over there, apapun yang terjadi, langsung anak tidak mendapatkan ketenangan dan anak tidak dikenali kebutuhannya. Padahal anak kecil itu nangis ada 3 jenis tangis anak. Yang kadang-kadang bapak-bapak nggak paham. Kenapa? Nggak ikut nyusui Pak? Oh iya betul. Tapi ternyata ibunya pun banyak nggak paham. Anaknya nangis karena cari perhatian, tangisannya cenderung lebih lamban, diayun-ayun gitu. Ibunya langsung ini ya bismillah. Padahal anak itu tidak sedang ingin menyusu. Disusui anak nggak mau, ibunya kok rewel toh. Memang gak lagi lapar kok, lagi ngajak bincang, tapi ibunya lagi asik dengan WA. Nah, jadi masalahnya ini zamannya atau ibunya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Berlaku kapan? Kapan saja hingga akhir zaman. Rumusnya bukan zamannya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidani au yumajjisani au yunasrani. Ini contoh. Apa yang terjadi kalau anak usia bayi ini tidak mendapatkan kasih sayang yang memadai, tidak mendapatkan rasa aman yang baik? Maka kita jumpai anak-anak umurnya sudah bukan 2 tahun lagi, mungkin sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, ditinggal boknya sedikit saja, emaknya bergeser, jilbab masih kelihatan, suara masih terdengar, anak nangis seperti sedang mendapatkan musibah besar. Kenapa? Karena anak tidak mendapatkan rasa aman yang memadai. Berikutnya latufullah, masa kanak-kanak usia 2 sampai dengan 6 tahun atau usia 2 hingga 7 tahun. Kok pakai atau? Sebagian ulama mengatakan seorang anak mencapai tamyiz usia 6 tahun, sebagian lagi mengatakan usia 7 tahun, dan sebagian ulama mengatakan ada kalanya seorang anak itu mencapai tamyiz pada usia 6 tahun dan ada kalanya pada usia 7 tahun. Itu artinya tiap anak gak sama, dan apa yang mengaruhi? Pengasuhan. Nah, usia 2 sampai dengan 6 tahun atau 7 tahun ini adalah masa-masa kita menanamkan keyakinan, menumbuhkan keinginan terhadap apa-apa yang baik, bukan mengajarinya sesuatu yang bersifat rutin, apalagi memerintahkannya.
Kalau anak itu kepingin terhadap kebaikan, apakah itu sholat, apakah yang lain-lainnya, maka anak akan terdorong untuk mampu melakukannya dengan baik. Mengajarkan membaca secara instruksional belum boleh di usia ini. Tetapi jika anak kepingin bisa membaca, bunda ini huruf apa? B, ini huruf apa? I. Kalau B sama I jadinya apa? Anak akhirnya belajar prinsip-prinsip membaca, dan akhirnya misalnya usia 4 tahun sudah terbaca, itu enggak masalah, itu sangat baik. Tetapi sama-sama sudah lancar membaca di usia 4 tahun, jika prosesnya melalui drilling, maka kita dapat menduga terjadinya kemungkinan usia 6 tahun anak akan mengalami penurunan, lag down. Mereka lack of motivation, lack of desire to read, to learn. Sehingga anak ketika masuk SD kelas 1 disuruh belajar berat banget. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam proses. Saya tidak bahas semuanya, tapi hal penting di masa kanak-kanak ini, tufulah ini adalah mempersiapkan anak untuk menjadi mumayyiz. Nah, ini yang sepertinya banyak diabaikan oleh para orang tua. Mumayyiz itu orangnya, tamyiz kemampuannya. Apakah tamyiz itu? Ta'rifnya wallahu a'lam bishawab, kemampuan untuk membedakan, baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Itu tataran rendahnya. Nanti berkembang hingga berikutnya anak memiliki kemampuan untuk menakar, untuk memutuskan, untuk menyimpulkan mana yang lebih bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dan pada tingkat yang lebih lanjut, mana yang penting dan mana yang lebih penting, mana yang tidak penting dan mana yang lebih tidak penting lagi. Artinya di sini anak memiliki kecakapan ke sana. Tentu saja kalau ini bukan di usia 6 tahun. Mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini tamyiz, mumayyiz orangnya. Pada rentang inilah anak mulai diperintahkan untuk sholat. Muru auladakum, atau dalam riwayat yang lain muru sobiyah bisolat idza balagha sab'a sinin, apabila telah mencapai usia 7 tahun. Di sini apa yang diperintahkan pada kita? Perintah untuk memerintahkan, bukan memberitahukan. Apa perbedaannya? Informasi itu masuknya ranah kognisi, membuat kita tahu dan paham. Tahu, berikutnya paham, berikutnya mampu menerapkan. Mampu menerapkan tidak sama dengan ingin menerapkan. Berapa banyak orang yang punya pengetahuan luas tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan apa yang diketahuinya. Ya. Jadi ini kalau informasi ranahnya kognisi, hanya tahu, atau level berikutnya hanya paham, dan bahkan level berikutnya lagi mengetahui, memahami sangat mendalam. Itu pun bukan berarti seseorang akan tergerak, seseorang akan ringan hatinya, ringan langkahnya melakukan apa-apa yang diketahuinya, dipahaminya sebagai kebaikan. Paham hukumnya jilbab, belum tentu mau jilbaban. Ayat-ayat bisa. Jadi berbeda ya. Nah, menanamkan keyakinan itu justru dengan kalimat perintah. Muru auladakum, perintahkanlah. Nah, sholatlah. Nah, kalau mendengar kata perintah, jangan tergesa-gesa untuk mengaitkan dengan kekasaran. Yang salah itu bukan Quran, yang salah dia ngasih contoh. Kalau menentangkan, itu ya kalimat perintah, tapi itu perlu kita cek lagi, itu perintah atau bentakan. Ya. Coba
Nasihat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, nasihatnya Luqman antara lain. Dan nasihat itu antara lain isinya perintah, di samping isinya larangan. Ya bunayya, aqimis shalah, perintah. Ya bunayya dia, maknanya apa? Wahai anakku. Dari sisi pertimbangan rasa gimana? Anak laki-laki kan, kok nggak pakai ya ini? Artinya panggilan saya. Kira-kira kalau habis panggilan saya mungkin nggak merintahkannya kasar? Enggak. Wahai anakku, dirikan sholat. Dirikan. Nah, kita ini lemah, tapi Allah Maha Kuasa. Maka mintalah kepada Allah. Nah, boleh nggak suara keras? Boleh nggak suara keras? Boleh jika bukan termasuk suara keledai. Suara keledai itu gimana? Tiba-tiba melengking, yang kedua tidak enak didengar. Ya contohnya tadi, makan. Kalau begitu kesalahannya gimana? Kesalahannya adalah caranya memang gak dibenarkan juga oleh agama ini. Bukan berarti perintah itu salah. Ya enggak? Tapi kalau di dalam suara lantang kita ada rifq, arifku di situ, kelembutan. Anda kira-kira marah nggak? Ketemu teman lama, pisahnya pastikan 0 besar, pindahan, padahal dulu akrab banget. Jarang temen TK itu terkenal, tapi ini ingat betul. Suatu saat ketemu, dia lihat Anda jadi Anda lebih dulu. Lihat loh, dia teriak, Masya Allah. Anda marah nggak? Enggak, kenapa? Karena pada suara lantangnya ada kelembutan. Karena itu mari kita evaluasi sejenak tentang lembut dan kasar dan keras. Siapa bilang orang Jogja itu lebih lembut dibanding orang Madura, orang Makassar? Enggak, suaranya memang lebih pelan. Tapi pernah lihat orang Jogja marah pada puncaknya, mengumpat. Puncak marahnya orang Jogja itu nggak pakai merah mukanya, asem. Itu mengumpat yang sangat mendalam itu. Saya pernah lihat seorang bapak menghadapi anaknya, kalimatnya tidak berapi-api. Ayo wis ben mondial ya wis. Suaranya pelan, tidak lantang, sadis. Itu beda sekali kalau kita ke Makassar misalnya. Saking gembiranya itu orang tua, begitu lihatnya, oh nak, kau datang nak. Mana nak? Tidak, ini sekali ini membangun nak. Lantang suaranya, mana dia? Iya, karena walaupun lantang dia punya suara, ada lembutnya. Podo orang turun orang. Terus lagi. Nah, poin terpenting pada tufulah ini pada masa kanak-kanak adalah mempersiapkan anak agar mencapai tamyiz. Jika anak tanya, misalnya, ini penting nggak? Penting. Kok penting kenapa? Kan bapak minum tiap hari. Itu berarti dia belum tamyiz, belum ini tamyiz, belum mumayyiz. It means that kita berkewajiban untuk menyiapkan mereka. Nah, kamu kok pilih itu kenapa? Kamu kok suka ini kenapa? Teman-teman kayaknya pada pilih ini, kamu kok enggak kenapa? Nah, sehingga anak itu listening dan bukan hanya listening, karena sikap, karena keyakinan kita tanamkan, bukan kita informasikan, maka keyakinan itu menjadi pertimbangan pada saat dia memutuskan atau menyimpulkan sesuatu.
Sehingga kalau anak-anak itu betul-betul menjadi mumayyiz usia 6 atau 7 tahun, insya Allah kita tidak digelisahkan oleh ributnya anak-anak, kok aku gak punya HP ya. Kok aku gak punya HP. Jangan-jangan nanti yang gak simak kita bukan anak-anak kita. 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut ini anak saya, salah satu anak saya, dan kemudian akhirnya salah 2, karena dia mengajak mempengaruhi, memaparkan alasannya pada saudaranya. Sebelum Ramadan sudah menemui ibunya, Bunda, kok kita itu diperintahkan berpuasa, kenapa ya Bun? Ya kan Allah bilang la'allakum tattaqun, berarti biar bertakwa. Kalau bertakwa itu bajunya mesti baru enggak? Tuh, ya enggak, ketakwaan di sini. Kalau begitu aku enggak usah dibeli baju baru. Nah, enggak usah beli baju baru. Dan ada di antara anak itu yang langsung minta besoknya Idul Fitri, besoknya ingin puasa. Waduh, bapaknya yang malah belum siap. Begitu Lebaran masih ingin bersuka cita itu, dia malah ingin besoknya sudah puasa. Karena aku ingin dicatat sebagai orang yang puasa setahun penuh. Oh, nggak usah, loh, kan aku masih kecil. Kalau aku puasa tidak dapat pahala, malah bapak sama bunda loh. Aku nggak boleh kan? Lucu ya. Dan soalnya, nah, jadi anak-anak itu yang kita perlu latih untuk menjadi mumayyiz, sehingga dia nggak perlu baper dengan temannya, nggak perlu baper. Sempat saya tanya juga, nanti gimana? Nanti kakak-kakakmu dapat baju baru, kamu enggak apa-apa, kan ukurannya bukan baju baru. Nah, ini menyiapkan anak untuk menjadi mumayyiz. Dan ini terus kita kawal, ilmunya kita sampaikan, lalu kita by design, terencana sengaja kita menanamkan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup, values to believe and live by. Ukurannya anak itu memegang nilai hidup adalah dia punya idealisme. Apakah idealisme itu? Idealisme itu adalah keinginan kuat untuk hidup sesuai dengan standar nilai yang diyakini. Orang punya banyak pengetahuan dan nilai-nilai, tidak ada keinginan mewujudkan, itu artinya belum yakin dengan nilainya atau dia belum memiliki idealisme. Nah, tataran operasionalnya adalah keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkannya. Ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan betul, Kalau kita kaitkan, saya bukan orang yang begitu tertarik dengan istilah remaja, tetapi ini pun akhirnya saya pelajari. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya dengan mitos bahwa remaja itu pasti mengalami krisis. Kapan muslimin dan manusia di dunia ini mulai percaya dengan klinik bahwa setiap remaja pasti akan mengalami krisis? Itu bermula dari sebuah buku yang dijudul Adolescence, ditulis oleh Granville Stanley Hall, terbit tahun 1904 sebelum Muhammadiyah berdiri. 2 jilid, kira-kira setebal 1.600 halaman. Granville Stanley Hall seorang Zionis pasti Yahudi belum tentu Zionis itu harbi. Pendiri apa? American Psychological Association. Dia menunjukkan bahwa hal yang menjadi ciri khas dan wajib ada pada setiap remaja adalah krisis identitas, identity crisis, yang menyertainya adalah storm and stress. Unfortunately, sialnya tidak didukung hasil penelitian. Penelitian dia sendiri menunjukkan bahwa hanya 20% remaja yang mengalami krisis. Orang muda yang mulai dibikin istilah dari adolescence, remaja. Nah, siapa yang mengalami krisis? Biidznillah, by ras,
berdasarkan ras itu Yahudi semua. Nah, kita kemudian disuruh taklid kepada apa yang dikatakan oleh Granville Stanley, James Marshall. Ini juga seorang kritikus psikologi perkembangan, menunjukkan bahwa tidak semua remaja mengalami krisis. Itu pun kalau kita mau pakai istilah remaja. Ada remaja yang tidak pernah mengalami krisis sama sekali, mereka oke-oke saja. Dan kalau kita perhatikan pada masa salafus saleh, masa para sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya, tidak ada masa itu. It means that mereka tidak mengalami krisis. Lalu dari mana mereka berasal? Dari mana mereka berasal? Dari keluarga yang hubungan antar anggotanya bukan hanya akrab, melainkan sangat dekat. Bedanya apa akrab dengan dekat itu? Akrab itu ya sering ketemu saja, sering kita bersama-sama, tetapi mereka tidak punya ikatan emosional yang sangat kuat di antara mereka. Nah, jadi ini ikatan emosi yang sangat dekat antar saudara. Kalau begitu, kita perlu menyiapkan anak-anak di rumah maupun di ma'had ini agar mereka bisa menjadi entitas yang saling dekat satu sama lain. Kalau di rumah antara lain kita perlu memiliki rifq, kelembutan, kemudian memiliki helm yang juga dapat dimaknai sebagai kelembutan. Helm itu kelembutan tapi lebih banyak terkait dengan kemampuan mengendalikan diri. Untuk apa? Agar anak-anak kita bisa bukan hanya tidak bertengkar, melainkan lebih penting dari itu ikatan emosi antara mereka sangat kuat. Kalau nggak ketemu tuh rindu, mereka itu bahkan mau berkorban untuk saudaranya. Kunci awalnya dari mana? Kunci awalnya bukan gimana Ustaz, anak saya kan begini. Sekali lagi fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. One day kita datang, nyampe rumah sudah begini lobet, dalaya mutuwala yahya. Baru aja begini, di ruang tengah tiba-tiba anak kita yang paling kecil mengaktifkan sound systemnya, nangis keras-keras teriak. Di dekatnya ada kakaknya, agak jauh ada kakaknya lagi yang lebih tua. What will you do? Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Banyak kasus orang tua langsung menegur kakaknya. Memangnya salah kakaknya di mana? Maka si kakak ini belajar tidak suka pada adiknya. Adik kenapa itu? Kenapa? Gak kenapa-napa kalau bisa nangis. Bukan aku. Nah, kakaknya bisa. Maka kita menjumpai kasus-kasus ibu-ibu, bapak-bapak yang heran, Ustaz, gimana ya anak saya itu kalau saya nggak ada di rumah, bapak ibunya nggak ada di rumah, itu rukun banget. Tapi begitu ibunya datang tuh bertengkar terus. Itu tadi bukan rukun, itu gencatan senjata. Karena yang kecil gak punya backing, bukan backing soda ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita nanyain anak yang nangis tadi, kenapa nangis? Kita gali dengan helm, dengan tenang. Apa seperti ini? Kakaknya disebut namanya, enggak, sebentar ya. Nanti masing-masing kalian punya hak jawab. Adikku biar menyelesaikan, yang salah boleh kamu catat, nanti kamu koreksi. Oke? Tanya. Nah, tadi kakakku gitu. Sebelum kakakku gitu ada apa? Kenapa kok begitu? Oh, mau ngapain? Gak ngapa-ngapainnya ngapain? Lo kan bilang ngapain? Setiap orang kan pasti sedang melakukan sesuatu, entah duduk, entah berdiri, entah ngapain gitu kan. Nah, kamu ngapain sama kakakmu?
Aku cuma bercanda. Oh, cuma bercanda. Bercandanya apa? Nah, dari sini bisa diklarifikasi kedua-duanya. Ya. Tapi ini bukan fokus bahasa kita, ini hanya ilustrasi untuk menunjukkan betapa ada remaja yang nggak pakai krisis sama sekali. Pertama, hubungan antara dia dengan keluarga bukan hanya dengan emak dan bapaknya, itu sangat dekat, bukan sekedar akrab. Yang kedua, dia sangat terinspirasi oleh orang tua. Berapa banyak orang tua yang mau ngasih tahu, menasehati, mendorong anaknya. Anaknya lalu oh, I don't believe that. Tapi ada anak-anak, orang tuanya tidak menginstruksikan pun, tidak menginstruksikan sesuatu pun, anak sangat terinspirasi oleh orang tua. Boleh nggak anak menekuni sesuatu yang bukan bakatnya, bukan minatnya? Kalau Anda percaya dengan multiple intelligence, don't do that. Tapi kalau Anda percaya bagaimana para ulama terdahulu menjadi mutafannin, pakar bukan hanya dalam satu bidang ilmu, kita perlu mengevaluasi ulang cara berpikir kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bakatnya syair, senang sekali dengan puisi, teliti dalam berbahasa, tapi oleh gurunya disuruh belajar usul fikih. Sami'na wa ta'na. Hari ini banyak yang gelisah, pakar-pakar banyak yang ribut. Kenapa? Sekarang dan beberapa tahun ke depan, banyak keterampilan yang dipelajari selama sekolah maupun di kampus tidak relevan lagi. Dulu untuk kerja, ijazah mengetik dengan 10 jari, luar biasa larisnya, sangat berharga. Sekarang ada nggak yang misalkan begitu? Nggak ada. Mungkin malah heran, ini ijazah peninggalan abad keberapa ya? Nah, jadi ada yang apa namanya? Ada yang nggak relevan lagi. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan sebenarnya sederhana. Kalau anak-anak kita itu terbiasa dengan pesan Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, ila akhir hadis. Ya, kalau kita rangkai kemudian, yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak kita adalah pertama adalah hirs ala manfa'ah, kesungguhan, whatever, apapun yang bermanfaat, bersungguh-sungguhlah. Saya dulu kuliah itu yang saya sukai ambil psikologi industri dan organisasi. Tidak nyambung sekarang. Tetapi saya dulu mempelajari masalah yang berkenaan dengan parenting dalam rangka mempersiapkan diri kalau saya sudah punya anak saat kuliah belum selesai. Kenapa? Karena saya memang sudah bertekad untuk menikah semenjak SMA kelas 3. Ya, ngapain saya nyukain orang yang belum tentu menjadi teman hidup saya, kan? Mikirin, dipikirkannya sampai mau putus urat sarafnya ini, ternyata tak jadi juga. Baper dia, kasihan dia. Karena itu, wahai laki-laki, jangan terlalu lama menunggu. Kriteria dasar terpenuhi, sudah maju, ditolak, maju lagi. Itu kalau masih gagal move on atau yakin dia baik, selain. Nah, yang ketiga, kenapa gak krisis? Orang tuanya secara sengaja menanamkan nilai. Menanamkan itu berarti berkenaan dengan belief, keyakinan, bukan knowledge semata-mata. Tapi luar biasanya nasihat yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim adalah nasihat yang menanamkan sikap, menanamkan keyakinan, dan sekaligus menyertai dengan pemahaman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ada larangan, ini menanamkan sikap,
dan ada penjelasannya. Nah, berikutnya lagi usia 10 tahun, ini masa ketika anak bisa tempat tidurnya, ialah masa penting untuk membangun orientasi hidupnya, mempersiapkan mereka memasuki masa taklif, mukallaf. Pada masa mumayyiz ini, mereka seharusnya memiliki ahliyatul ada naqisah. Tapi ada enggak sekarang ini remaja, anak-anak usia 8 tahun, 9 tahun yang pada dasarnya, yang sesungguhnya masih alimul ahliyah, tak punya kemampuan apa-apa berkenaan dengan syariat itu? Ada enggak? Banyak. Kesalahan di mana? Kesalahannya pada pengasuhan. Nah, yang ingin saya tekankan betul adalah tamyiz tadi. Yang salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk mentasarrufkan harta, bukan menghabiskan duit. Membelanjakan itu artinya menggunakan uang, mengelola uang, mengelola harta secara bertanggung jawab. Dia dapat memastikan asalnya dan dapat bertanggungjawabkan kemana dikeluarkan. Nah, jadi kalau misalnya, dan tengoklah anak-anak ketika ditengok bapaknya, cara belanjanya seperti orang kalap, ataukah sudah punya pertimbangan? Ini bukan untuk dimarahi. Kalau masih banyak yang belanjanya itu seperti orang kalap, itu berarti kita punya agenda untuk menata. Karena tidak semua yang sudah usia 12 tahun, 14 tahun sudah benar-benar mumayyiz. Agama ini meminta mereka menjadi mumayyiz usia 6, paling lambat usia 7 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku, yakni kalau betul-betul dipersiapkan. Kalau tidak, jangankan usia 7 tahun, usia 17 tahun saja masih on. Matematika pinter, sains pinter, berpikir nol. Berbeda antara orang yang daya ingatnya kuat dengan yang berpikirnya bagus, sangat berbeda. Loh, yang disebut aktsaruhum la ya'qilun, itu siapa itu? Orang-orang nyebutnya juga menarik lagi, orang-orang jahiliyah, orang yang hidup di masa itu. Jahiliyah itu gak berkembang pengetahuan. Oh, luar biasa, tiap tahun ada festival di sekeliling Ka'bah tempatnya, adu kefasihan berpuisi, ya. Artinya ilmu pengetahuan yang kita sebut sekarang sebagai sains berkembang dengan sangat baik. Trading, perdagangan antar negara juga berlangsung sangat baik. Dari Syam, dari Yaman, dan dari negeri-negeri lain sampai ke sana. Apa artinya? Banyaknya pengetahuan, ranking 1 bukan berarti mampu berpikir yang matang. Nah, dalam hal ini menyiapkan anak agar mau berpikir tidak bisa diambil alih oleh Syekhuna Yahoo wa Syekhah Google. Terbalik, ya? Syekhah Yahoo, Pak. Sekarang kan banyak orang yang talaki ada Syekh Yahoo, Syekh Google. Afanya Syekh, anak muskilah, tafadhal. Saya yang sok tahu kan, Syekh Google itu. Dia hanya tells you everything, hanya menunjukkan Anda apa saja, termasuk yang dia tidak tahu. Alhamdulillah saya pernah disesatkan oleh Google, cari tempat hotel syariah Solo, terus lurus 500 meter, 600 meter itu. Saya tengok, kayaknya ini, tapi kok masih terus lurus. Ragu-ragu juga ya. Apa namanya, thiqah pada Syekh Google, apa thiqah dengan penglihatan saya ya? Rupanya ragu-ragu juga ya. Saya tanya sopirnya, gimana Pak Is? Gederek mawon. Sampai perempatan, belok kiri, belok kiri. Tujuan Anda di sebelah kiri, tambal ban. Bahkan andai kata yang disampaikan, diinformasikan itu benar, itu hanya enriching knowledge, not the ability to think.
bukan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir inilah yang menjadikan anak-anak kita nggak mudah dipengaruhi. Ya? Nah, dari sini kita persiapkan agar anak-anak kita menjadi mukallaf, bukan orang yang kalap ya. Mukallaf selambat-lambatnya usia 15 tahun. Qamariyah, bukan Syamsiyah. Seharusnya begitu anak-anak kita ini mengalami ihtilam atau menarkhir bagi perempuan, maka ketika itulah mereka seharusnya aqil baligh. Akalnya sampai, bukan sampai bukan, tapi aqil baligh, akalnya sampai. Apakah aqil baligh itu? Kemampuan berpikir, lagi-lagi secara matang, mendalam, dengan dasar yang sangat kuat. Salah satu indikatornya adalah dia mampu membelanjakan harta dengan baik, gitu ya. Nah, ternyata di sini lagi-lagi membelanjakan harta, bukan menghabiskan, itu salah satu indikator penting baik pada masa mumayyiz maupun mukallaf. Ada amalan yang luar biasa besar pahalanya. Kalau seseorang mencapainya, maka ia masuk surga tanpa hisab. Amalan itu adalah jihad fi sabilillah lillah. Ada orang berjihad fi sabilillah tapi tidak lillah. Dia mengira masuk surga, ternyata tidak diberi surga. Dia justru pertama kali masuk neraka. Dia diantarkan oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan kata dusta kamu. Tapi ada bukan pendustaannya. Jihad fisabilillah lillah, betul-betul kata Allah, surga masih terhalang baginya. Kenapa? Punya utang. Maka kalau ada training yang mengajarkan Anda punya utang, itu berarti training yang menyelisih Islam. Punya utang bukan berarti berutang tidak boleh, tapi kalau menggunakan diri berutang, itu berarti menyelisih Islam. Nah, apa poin pentingnya? Anak-anak kita perlu kita persiapkan agar dia mampu mentasarufkan harta secara sehat, produktif, bertanggung jawab. Kita bangun konsumerisme dan bukan konsumtivisme. Apa bedanya? Konsumerisme itu kecakapan membelanjakan harta secara bertanggung jawab. Dia membeli yang penting dan bukan konsumtivisme yang mudah sekali dipengaruhi oleh apa yang sedang viral di medsos. Kalau ini kita persiapkan, insya Allah mau milenial, mau yang lain-lain, itu istilah-istilah yang la asalahu itu, tidak akan menjadi masalah. Kalau kita yakin bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu berlaku hingga akhir zaman, kalau kita yakin bahwa agama ini mencocoki sesuai dengan zaman apapun, maka kaidah itu tetap berlaku hingga zaman apapun. Wallahu a'lam bishawab, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama. Ada dua sisi yang saya tangkap. Yang pertama, menarik sekali Ustaz, dari kecil sampai usia tufulah dan 10 tahun ke atas. Di sisi lain, teman-teman ini masih bingung Ustaz, saya ini belum nikah, kapan punya yang seperti itu gitu Ustaz. Apalagi sekarang mereka sudah menangani anak yang sudah 10 tahun ke atas dan pengalamannya sudah berjalan. Maka kami buka sesi pertanyaan kepada para ustadz dan ustazah sekalian. Mungkin satu dari putra dan satu dari putri, kami persilahkan. Oke, Ustaz Salman, yang putri sekalian lagi. Oke, silakan. Silakan Ustaz Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya hanya ingin memperdalam tentang keingintahuan saya terhadap bagaimana Ustadz Fauzil mendidik putra putri antum, karena saya melihat Ustadz Fauzil Adib ini kan istilahnya sedikit-sedikit ngisi di luar gitu. Dah
bagaimana Ustadz Fauzil itu bisa mendidik putra-putri yang begitu luar biasa sampai memiliki karakteristik yang seperti itu gitu. Jadi kalau saya mendengar ceritanya tadi itu pengen banget gitu punya anak seperti itu yang dia bisa kuat, nggak megang HP, sementara teman-temannya yang megang HP bahkan sejak TK sudah megang HP gitu anak-anak sekarang gitu ya. Gimana cara menanamkan hal seperti itu Ustaz? Terima kasih. Ya, Ustadz, ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kalau saya perhatikan tadi, untuk membentuk anak yang memiliki karakter itu step by step dari kecil sampai dengan nanti balik. Nah, bagaimana misalkan ada sesuatu yang miss ketika kecil, kemudian anak itu sudah berada pada usia yang sudah balik, sedangkan pada usia tersebut tidak seperti karakteristik yang dijelaskan Ustadz tadi. Nah, bagaimana cara kita memperbaikinya? Karena ketika usia anak itu sudah balik, katakanlah, dia sudah punya pemikiran yang sedikit susah gitu loh untuk diubah. Nah, itu bagaimana cara merubahnya? Kemudian yang kedua, dari beberapa penjelasan mungkin selain Ustadz, sepertinya orang-orang yang berhasil mendidik anaknya itu adalah mereka yang punya pengetahuan tentang Islam itu secara mendalam. Nah, bagaimana seandainya kita itu yang memiliki pemahaman belum terlalu mendalam, tapi menginginkan anak kita itu tanda kutip sempurna seperti yang dijelaskan tadi, itu seperti apa? Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan terakhir. Di antara hal yang menakjubkan saya adalah impian sekolah-sekolah berbagai boarding school untuk menyamakan frekuensi, untuk menyamakan pola asuh antara ma'had, antara sekolah dengan rumah, dengan pertemuan setengah tahun sekali. Ajaib itu, luar biasa. Saya masih belum sanggup untuk mencerna bagaimana kok bisa. Sedangkan antar guru saja sering masih ada perbedaan pendapat, ya enggak? Maka karena itulah kita perlu objektif mana yang sifatnya mandatori, harus ada, dan mana yang tidak. Faktor apa yang paling penting? Menganggap meminta mereka sama persis dengan kita tanpa proses penyamaan itu namanya kebatinan. Yang kedua, begitu anak itu di boarding, yang paling berpengaruh siapa? Yang paling berpengaruh siapa? Orang tua atau sekolah? It means that kita perlu menyiapkan sistem mekanisme yang membuat mereka itu ketika masuk menjadi pertama baik. Saya mau tanya, seandainya ada orang tua masukkan anaknya baik-baik cemerlang masuk ke sebuah ma'had, belum lulus sudah berkurang kebaikannya, ditambah jelek, kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Artinya perlu mekanisme. Yang ketiga, ada orang tua, contoh, bukan berarti orang tua nggak perlu berubah, tapi ada orang tua, bapaknya ustadz, ibunya ustadzah, anaknya kapok jadi ustadz. Padahal bapaknya ini semangat berangkat, ngisi ceramah semangat. Salahnya di mana? Saya kasih lagi, ada orang, ya rada preman lah atau preman, tapi anaknya masya Allah
Oh bagus, ngajinya luar biasa, akademiknya bagus, akhlaknya bagus. Kira-kira enabling factor-nya di mana? Nah, karena itu kita perlu. It's not important what's the fact. It's much more important to understand what's behind the fact. Tidak penting apa faktanya, jadi ini adalah memahami ada apa dari fakta kok bisa begitu. Pertanyaannya itu pertanyaan jawabannya kesana kemarin ya. Ada dua teladan. Pertama, teladan berupa apa yang biasa dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, yang kedua, teladan berupa sikap, berupa tekad, sesuatu yang kalau anak itu menjumpai orang tuanya terasa betul, it's so meaningful. Ini begitu berharga, begitu bermakna. Bapaknya ustaz, tapi kalau berangkat, wah, apa pak? Repot nanti dan apa lagi? Awak kakap nek awak kaya ngene iki. Anu lah. Iki wingi ana panganan kok gawane sing kowe wingi tak gawane apa? Nek kono iki alamat iki. Berangkat dakwah. Kegelisahannya apa? Dunia. Akhirnya anak belajar bertobat jadi dai. Kalau pengen jadi orang yang sejahtera, tinggalkan dunia itu. Dari mana anak belajar? Dari emaknya, dari bapaknya. Pulang, mana apa pak? Itulah dewi itu aku kotak-kotak. Alah pak gak sebut pegeli. Omongannya ringan, dampaknya anak kapok menjadi penolong sama Allah. Tapi dari mana ini asalnya? Niat yang belum beres. Teladan pertamanya baik, wujud zahir kegiatan sehari-harinya, tapi teladan keduanya buruk. Ada preman, tapi kalau pulang itu tanya istrinya, apa pak? Enaknya kok paham agama ini. Kapan aku bisa ngelakoni? Tak dulu wayang. Gak duit ya tenang, duit ya gak sombong. Nah, berikutnya sampai kok kata ratu berbunga-bunga itu apa pak? Aku iki masih sembahyang gak karo-karuan. Tapi nek iso iku jenenge pengajian aku mau lek ngrewani. Ayo kemana aku ngaji gak iso, iku nek ganjaran ngono iku. Wes, moga-moga ya aku iki besok-besok iso salah bener. Anaknya dengar, oh berarti wong sing iso salah bener iku teladan keduanya yang baik, walaupun teladan awalnya nggak baik, dia berubah sehingga akhirnya bapaknya baik, anak-anaknya baik. Oh kok pinter ngaji? Oh bapaknya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Apa? Karena kesungguhannya yang luar biasa, meresap. Nah ini sekaligus sebagai pengantar untuk menjawab pertanyaan kedua, karena itu pertanyaan saya balik ya. Apa itu? Pernah lihat ya? Banyak lah ustadz-ustadz itu. Kalau kita lihat sekarang tuh masya Allah, kayaknya masa lalunya bersih tak tiada noda. Tapi ketika kita telusuri masa lalunya ada Hiraim. Saya pernah menjumpai foto maksudnya gini. Wah.
Ada yang masih bisa tertawa melihat masa lalunya, ada yang we will rock you. Dulu begitu berubah keyakinannya, sikapnya. Dulu baca alif ba aja susah. Maka ketika itulah dia membalik keadaan. Karena itu yang paling penting apa di situ? Komitmen. What is the meaning of commitment? A strong promise from someone. Jadi dari seseorang kepada dirinya sendiri dan dia akan memenuhi komitmen. Nah, itu tekad berikutnya. Irada al khair. Nah, kehendak kepada kebaikan. Ketika kehendak kepada kebaikan sangat besar, maka melampaui halangan-halangan, mengatasi rintangan-rintangan, sehingga mereka ini mau bertekun-tekun. Yang ketiga, tidak sibuk meratapi masa lalu. Hal-hal inilah yang perlu kita suntikkan. Saya beberapa kali ngisi motivasi untuk remaja-remaja yang SMA maupun yang kuliah. Di Buari ada yang berbicara mengenai itu masih ada tempat untuk cinta tadi. Intinya, kalau kamu suka dengan orang lain, itu tak salah. Tapi lam yuradul mutahabai illa nikah. Nah, terus gimana dong? Bukan soal berapa jauh kamu melangkah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi di mana saja kamu menyadari it's a time to stop, it's a time to change right now. Nah, ini yang kita dapatkan. Ada musuh Islam menjengkelkan betul sebelum masuk Islam. Dua, Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon, dan salah satunya menjadi penolong Islam. Yang menjadi penolong Islam namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu kalau Umar bin Khattab sudah duduk tegak, merindinglah orang. Tapi ketika imannya berubah, keyakinannya berubah, keyakinan, maka dia berbalik. Terus pertanyaan pertama, bagaimana saya mendidik? Pertama, punya anak jangan cuma satu, jangan cuma dua. Tapi kalau yang Allah takdirkan cuma satu, insya Allah yang terbaik. Sangat berbeda orang yang pinginnya 2 anak saja, jangan lebih, dengan orang yang bertekad 12 pun tak apa, lalu Allah kasih dia cuma 2. Saya itu mempersiapkan diri sebelum menikah, tapi ternyata begitu anak lahir, gak bisa juga saya mendidiknya sesuai dengan yang saya harapkan. Saya ini kan orangnya keras tanpa ilmu akan menjadi kasar. Maka perlu perjuangan untuk bisa menjadi lebih lembut. Bagaimana agar menjadi hilm? Kata Rasulullah SAW, tahallum, berarti memaksakan diri untuk lembut. Nah, yang lainnya adalah ya orang sebut saya, yang paling banyak berperan adalah ibunya. Di samping neneknya juga sangat berperan. Neneknya nggak setiap hari di rumah karena memang tempat tinggalnya berjauhan. Ibu saya tinggal di Mojokerto. Jadi tadi malam itu saya pulang naik kereta yang lewat Mojokerto. Ibu saya turun Mojokerto, dijemput kakak saya, terus keretanya bablas ke sini. Nah,
Jadi mengilmui bersama ilmu dan terus-menerus bersama evaluasi. Yang ketiga, mari kita ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci menjadi anak itu yang pertama bukanlah percaya diri. Bukan. Tapi takut. Ini bertentangan dengan beberapa training sekarang ini kan. Saudara-saudara, tuliskan. Anda ingin terima orang tua seperti apa? Anda ingin dikenal seperti apa? Masya Allah, riya dan sum'ah yang bayar ya. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita wal yakhsha, dan hendaklah takut. Di situ ada khasyah dan ada khauf. Yang diperintahkan kepada kita adalah khasyah, rasa takut yang membuat kita berbenah, rasa takut yang membuat kita berhati-hati, rasa takut yang membuat kita mengevaluasi, senantiasa mengevaluasi. Lainnya apa? Ketika anak-anak masih kecil, semuanya masih kecil, maka istri saya memilih untuk berkarir di rumah. Artinya karirnya adalah mengasuh anak-anak. Saya sendiri dulu sangat batasi, keluar itu hanya akhir pekan saja, Sabtu Ahad, jarang sampai dari Jumatnya, sangat jarang. Kalaupun sesekali waktu ada acara di luar negeri, waktu itu pun sangat batasi jumlah harinya. Nah, belakangan setelah anak-anak besar, barulah istri saya mulai beraktivitas di luar, itu pun masih relevan dengan pendidikan. Yang kami lakukan. Jadi praktis sebenarnya orang melihatnya kan, wah kayaknya jangan di rumah. Enggak. Setiap Kamis pagi ada diskusi pendidikan, Selasa malam ada diskusi juga, ya. Jadi jarum super itu jangan di rumah, suka pergi itu belakangan. Nah, dulu banyak di rumah. Hal-hal ini yang kita perlu, tapi banyak di rumah tidak serta-merta berarti bahwa kita dapat bahwa anak-anak dapat dekat dengan kita. Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita mencurahkan waktu untuk mereka. Ukurannya adalah seberapa besar anak-anak itu terlibat dengan kita, bukan sekedar kita berada di dekat mereka. Kalau kita hanya berada di dekat mereka, hanya di dekat mereka, yang terjadi boleh jadi ketika bapak, ibu, dan anak tertawa, bukanlah tertawa bersama, tetapi sekedar sama-sama tertawa. Yang satu tertawa karena dapat kiriman video lewat WhatsApp, yang satu tertawa karena lihat Mr. Bean, yang satu tertawa karena lihat Mickey Mouse. Lucunya bareng mereka tertawa, sama-sama tertawa, tapi bukan tertawa bersama. Jadi ukurannya adalah ada nggak sesuatu yang engaging. Tidak ada TV, bukan berarti itu baik. Kalau hatinya masih terpaut TV, bicara jilbab, yang disebut marojinnya adalah al-ustadzah at-televisiah. Al-ustadz at-televisiah, ya. Apa itu? Pokoknya mode dan lain-lain itu juga di TV. Kalau yang kita sebut itu masih TV, itu artinya TV kita ada di rumah tapi hidup di hati mereka. Jadi karena itu kita juga perlu berusaha tidak menyebut sosok-sosok yang ada di TV karena memang kita tidak mencarinya. Gitu ya? Kita biasakan anak itu mengenal ajaran ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian anak tidak perlu minder, malah kita perlu mengkritisi, tetapi bukan kebiasaan untuk nyinyir, ya. Mengkritisi apa-apa yang sedang berkembang. Intinya adalah bagaimana menyiapkan diri kita dan anak-anak kita agar tidak mudah ikut-ikutan. Kalau ini kita siapkan, insya Allah anak-anak itu akan lebih nyaman dekat kita. Nah, mengenai melakukan kegiatan yang buat anak itu masuk dengan kita, misalnya sekaligus mengenalkan manfaat gadget. Anak-anak tunjukkan ini bermanfaat. Jangan bilang nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat kalau punya dua.
Tetapi yang bermanfaat itu pun kalau disalahgunakan, dipakai sebelum waktunya, maka akibatnya akan sangat buruk. Anak bertanya, kok bisa? Ya kalau baik ya kan baik terus. Oh enggak, nah coba bapak punya pisau tajam banget. Tahu caranya ngetes ketajaman pisau? Ini pisau, kasih tis di atasnya, jatuhkan, terpotong. Berarti lebih mudah lagi untuk memotong leher, bukan leher manusia ya, lehernya sapi. Jadi bukan motongnya. Saya pernah lihat pas Idul Adha itu, motong sapi itu, saya sampai mikir yang menderita siapa ini, jangan dua-duanya menderita. Saya lebih tergerak lagi untuk mencari ketika mendapatkan penjelasan bahwa di antara makna muasyaratul ma'ruf adalah mendatangkan kemudahan dari suami kepada istrinya dalam mengerjakan urusan rumah tangga sehari-hari. Nah, maka cari ilmunya itu. Oh, pisau yang tajam itu begitu. Jadi kalau motong nggak perlu set. Nah, sampai kepada anak, ini sangat bagus nak. Kalau ukur ketajamannya nggak boleh begini, karena kalau begini hilang dagingnya kita. Kalau pisau-pisau kan gini kan tajam nggak? Coba, oh udah tajam. Tapi kalau yang itu begini kan, hilang sangat. Pisau ini sangat penting, sangat bermanfaat, luar biasa. Makanya bapak tuh mau beli. Sangat bagus, sangat bermanfaat. Walaupun sangat bagus, sangat bermanfaat, kamu boleh pegang. Dan yang pegang pun harus tahu ilmunya. Jadi nah, ini sangat bermanfaat, luar biasa. Kalau kamu bisa memanfaatkannya, banyak pengetahuan yang bisa jadi di sini. Tetapi ada syaratnya. Tidak semua yang ada di sini bisa kamu percaya. Kok bisa ya Pak? Ketik Muhammad Fauzil Alim, googling. Paling mudah kan cari gambar. Itu gambarnya siapa? Anak saya juga pernah pas ada tugas ya, saya lakukan hal yang sama juga. Ada yang melalui dialog, ada yang pas ada tugas itu googling Muhammad Fauzil Alim, gambar yang keluar bukan gambar saya. Kata anak saya, ya mungkin saja kan Fauzil Alim bukan cuma bapak. Oh iya. Wah, buka lagi bawahnya, ada gambar nenek-nenek. Ini Fauzil Alim bukan? Ya bukan lah, kan nenek-nenek. Nah, kamu tadi nyari Muhammad Fauzil Alim di Google, ketemunya ini. Jadi nah, kalau kamu nggak punya ilmunya, kamu tanya sama saya Google, disesatkan kamu. Nah, ringkasnya di sana, YouTube-nya cari resep bikin kue. Nah, catat. Habis itu coba kita praktekkan. Nah, anak-anak itu kalau terlibat itu kan senang banget. Sama halnya kalau anak mancing dapat ikan kecil sekali, sepiring habis. Padahal ketika kita belikan ikan yang sama jenisnya, besar ukurannya, makan sedikit udah kenyang. Kenapa? Karena nggak ada effortnya. Nah, ada feed time. Bukan cuma yuk udah bikinin, tapi bagaimana mereka terlibat, ya? Sehingga ada rasa memiliki. Nah, hal-hal ini yang mendekatkan sehingga ketika kita menyampaikan pesan tidak perlu menunggu anak itu antara tidur dan terjaga. Yang katanya otaknya langganan gelombang alfa. Kita tidak mendapati hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan justru nasihat itu disapa dalam perjalanan. Yang kedua, bil marid, dalam keadaan sakit, tapi bukan memojokkan. Makanya dikasih tahu tuh, jadi kan kata orang tua, anak itu tobat. Tapi menunjukkan empati. Oh sakit, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kamu. Ini baru panasnya kayak gini sudah sakit bukan main. Di akhirat panasnya lebih lagi.
mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari neraka yang sungguh-sungguhnya. Wallahu a'lam bishawab, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, acara berikutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rajab. Pada tempat masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah di akhir acara ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la mu'siran illa yasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.